Izinkan kami mengawali acara ini dengan menyampaikan rangkaian acara pada hari ini. Pertama, laporan Ketua Dharma Wanita Persatuan Kementerian SDM dan salam silaturahmi dari penasehat Dharma Wanita Persatuan Kementerian SDM. Kedua, tilawah dan sari tilawah. Ketiga, kajian. Dan yang terakhir, insya Allah doa penutup. Menginjak acara pertama, kami undang Ibu Evi Ego Sahrial selaku Ketua Dharma Wanita Persatuan menyampaikan laporannya. Kepada Ibu Evi kami serahkan. Terima kasih Mas Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ustadz Wijayanto, yang kami hormati dan kami cintai, Ibu Ratna Mira Tafris selaku penasehat Dharma Wanita Persatuan Kementerian SDM, Bapak Ibu pimpinan tinggi di lingkungan Kementerian SDM beserta pasangannya, Ketua UP Dharma Wanita Persatuan beserta jajarannya, pengurus Dharma Wanita Persatuan Kementerian SDM, para peserta kajian online yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas perkenanannya kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia sehingga dapat mengikuti silaturahmi dan kajian online yang diinisiasi oleh Dharma Wanita Persatuan Kementerian SDM. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Silaturahmi dan kajian ini kami selenggarakan bertujuan untuk semakin mempererat tali silaturahmi kita sebagai keluarga besar Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, di mana audiensnya selain pengurus Dharma Wanita Persatuan Kementerian SDM masa bakti periode 2019-2024, juga antara lain ada pengurus Dharma Wanita Persatuan Unsur Pelaksana, Bapak Ibu pejabat tinggi, staf khusus menteri, staf ahli, tenaga ahli, SKK Migas, BPH Migas, beserta dengan para pasangannya, baik muslim maupun non-muslim, juga Babin Rohis Kementerian SDM. Atas nama Dharma Wanita Persatuan Kementerian SDM, kami mohon maaf apabila dalam pelaksanaan acara ini terdapat kekhilafan ataupun kekurangan. Akhirul kalam, kami menyampaikan terima kasih kepada Ustadz Wijayanto yang telah meluangkan waktunya di tengah padatnya kegiatan beliau, serta semua pihak atas bantuan dan partisipasinya demi terselenggaranya acara ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas semua kebaikan Bapak Ibu semua. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, mohon Ibu Penasehat Dharma Wanita Persatuan Kementerian SDM berkenan kiranya menyampaikan salam silaturahmi. Kepada yang terhormat Ibu Ratna Mira Tafris, kami persilakan. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ustadz Wijayanto serta peserta kajian yang hadir pada pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang luar biasa hingga dapat hadir bersama pada acara silaturahmi dan kajian dengan tema ketahanan keluarga, yaitu keluarga bahagia menuju surga. Tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, dan semoga sampai pada saatnya kita semua mendapat pertolongan di hari akhir. Amin ya Rabbal Alamin. Tidak terasa kita sudah memasuki hari terakhir berpuasa di bulan Ramadan. Rasanya tidak ada cara yang lebih tepat lagi untuk menutup bulan Ramadan ini dengan silaturahmi dan kajian bersama keluarga besar Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tercinta. Alhamdulillah kali ini turut bersama kita hadir Ustadz Dr. Haji Ahmad Wijayanto MA yang akan berbagi ilmu mengenai keluarga bahagia yang dirindukan surga. Terima kasih Ustadz telah meluangkan waktunya untuk bersilaturahmi bersama keluarga besar KSDM pada pagi hari ini.
Memiliki keluarga yang bahagia pasti menjadi idaman semua orang. Keluarga merupakan unit masyarakat terkecil yang membentuk karakteristik bangsa. Oleh karena itu, keluarga yang bahagia akan menjadi cikal bagi terwujudnya masyarakat dan bangsa yang berbahagia juga. Di masa pandemi seperti saat ini, kata bahagia sepertinya sedikit mengalami pergeseran makna. Sebelumnya seringkali bahagia itu diartikan ketika bisa merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama keluarga di kampung halaman. Di tahun lalu bahagia itu tidak jarang diartikan kita berbuka, beribadah bersama dengan keluarga dan para sahabat terkasih. Tahun ini kerinduan akan keluarga di kampung halaman atau anak cucu di luar kota harus kita tahan, mencegah rantai penyebaran virus COVID-19. Namun, walaupun jauh terpisah, semoga hal itu tidak mengurangi kebahagiaan kita dalam menyambut hari kemenangan esok. Ikatan keluarga rasanya tidak hanya terbatas antara orang tua dan anak-anak saja, tetapi juga dengan rekan-rekan di kantor, juga menjadi bagian dari extended family yang senantiasa hadir dan menjadi bagian kehidupan kita. Guna menghasilkan output kinerja yang optimal, perlu didukung dengan suasana dan lingkungan kantor yang nyaman. Karyawan yang bahagia pastinya akan bekerja secara maksimal dengan target yang ditetapkan pun menjadi terasa ringan dan tercapai. Setiap langkah yang kita lakukan merupakan bagian kecil dan dari upaya kita untuk mencapai target yang sudah dicanangkan. Alangkah baiknya jika kita dapat mulai langkah itu dengan memperbaiki diri kita sendiri serta keluarga sebagai lingkungan terkecil agar bekerja menjadi semakin optimal, efisiensi, serta efektif guna memberikan dampak yang signifikan bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsa dan negara. Oleh karena itu, tema kajian dan silaturahmi pagi ini terasa pas, tepat bagi kita semua. Bahagia itu sederhana dan berbagi kebahagiaan dengan sesama semakin menambah makna ibadah kita di bulan suci ini. Sebelum menutup sambutan singkat saya, perkenankan sekali lagi untuk menyampaikan terima kasih kepada Ustadz Wijayanto atas waktunya pada pagi ini. Semoga ilmu yang diberikan dapat semakin menambah wawasan kita untuk bersama membangun keluarga yang bahagia, baik di rumah maupun di tempat kerja. Akhir kata, saya beserta keluarga juga ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah kepada Ustadz Wijayanto serta Bapak Ibu hadirin sekalian. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna karim. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih kepada Ibu Ivi Egwasalia dan Ibu Ratna Mila Tasrif. Selanjutnya yaitu tilawah Quran oleh Bapak Safriansah yang insya Allah akan membacakan surat Ar-Rum 21 dan An-Nisa ayat 1 dan 19. Dilanjutkan dengan sari tilawah oleh Ibu Inung Andang Sutisna. Mari kita dengarkan dengan saksama kepada Bapak Ustaz dan Ibu Inung, waktu kami sahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja
أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu Adam, dan Allah menciptakan pasangannya, Hawa, dari dirinya. Dan dari keduanya, Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaulah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah melimpahkan kebaikan bagi yang membacanya dan juga kita semua yang mendengarkannya. Insya Allah langkah selanjutnya adalah
kita ikuti kajian Ramadan oleh Ustadz Jayanto dengan tema Keluarga Bahagia yang Dirindukan Surga. Mohon izin sebelumnya kami sampaikan riwayat singkat beliau. Nama lengkap dan gelar pendidikan beliau adalah Dr. Ahmad Jayanto MA, lahir di Solo pada 27 Desember tahun 1968. S1 beliau dari IAIN Sunan Kalijaga jurusan Tarbiyah dan juga dari UGM jurusan Antropologi. Pendidikan terakhir beliau dari Universitas Islam Internasional Islamabad jurusan Sosiologi. Saat ini tercatat sebagai dosen magister manajemen UGM dan juga kesibukan lain yaitu pengasuh utama pesantren Bina Insan Anak Soleh Yogyakarta. Ustadz Jayanto juga sudah membuat suatu karya berupa buku yang berjudul Jodohku Maunya Kamu. Metode dakwah beliau sangat unik, identik dengan humor yang cerdas, kritis, sesuai dengan realitas yang ada. Demikian mengenai Ustadz kita hari ini, kurang lebihnya nanti bisa berkenalan langsung dengan beliau saat mengikuti tausiahnya. Pak Ustadz, izin waktu yang kami alokasikan untuk tausiah adalah kurang lebih 1 jam dan diteruskan dengan interaktif selama kurang lebih 50 menit. Demikian agar ridho atas kegiatan pada kita hari ini, kepada Bapak Ibu kita ucapkan sama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Pak Ustadz Jayanto, waktu kami silahkan. Baik, terima kasih Pak Amin Astohar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadu wa nusolli wa nusallimu ala rasulihil karim. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa qala idzan ruba shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atos. Wa qala aidzan baiti jannati. Wa qala Allah Ta'ala fil kitabil karim ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Satralladzi masatarsul karim wa nahnu ala dzalika minasyaitin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Yang saya hormati, saya banggakan, saya muliakan, saya doakan mudah-mudahan Allah berkahi hidupnya dunia sampai akhirat. Bapak Menteri SDM, Bapak Arifin Tasrif, yang saya hormati Ibu Penasehat DWP Persatuan, Ibu Ratna Mirah Tasrif, yang saya hormati Ibu Ivi bersama Bapak Ego Sahrial, dan yang saya hormati Ibu Pejabat Pimpinan Tinggi di lingkungan SDM, BPH Migas, SKK Migas, dan juga staf khusus Kementerian ESDM, dan semuanya yang hadir, tidak saya sebut satu-satu. Yang penting mudah-mudahan Allah berkahi hidupnya dunia sampai akhirat. Yang masih sakit mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, yang masih punya masalah dalam hidup mudah-mudahan diberi penyelesaian yang terbaik. Amin, amin. Yang masih punya keluarga yang belum sakinah, mudah-mudahan jadi keluarga yang sakinah mawaddah rahmah. Anak-anaknya jadi anak yang soleh-solehah. Yang masih belum ada jodohnya, mudah-mudahan setelah ISDM ini langsung didapat jodoh. Yang sudah berjodoh, belum ada keturunan, mudah-mudahan setelah Zoom meeting ini insya Allah hamil, insya Allah. Yang masih punya utang-utang belum lunas, mudah-mudahan setelah ini Allah jadikan lupa orang yang mengutang. Pokoknya semuanya jaga keberkahan. Bulan ini bulan yang mubarak, bulan yang penuh berkah. Mohon maaf, yang bersabda ini adalah Rasulullah. Rasulullah kalau bersabda pasti benar, karena Rasulullah itu sidik, amanah, tablik, fatonah, al-amin. Saya itu agak enggak nyaman kalau sudah nyebut fatonah, karena fatonah masih di penjara, gara-gara impor daging sapi kemarin. Tapi itu bukan fatonah, itu fatanah. Fatanah adalah orang yang punya fitnah. Kalau fatonah orang yang cerdas. Nabi fatonah, cerdas, ya. Nabi itu nggak pernah bohong. Yang biasa bohong itu bukan Nabi, itu staf ESDM, ya. Juga pejabat juga semuanya, Ustadz juga bisa bohong, semuanya bisa bohong karena kita manusia biasa. Artinya apa? Nabi mensabdakan ini adalah Syahrul Mubarak, bulan yang penuh keberkahan. Bahkan Allah sendiri yang menyebut ini adalah Ramadan Karim, Ramadan yang dimuliakan. Kemuliaannya karena diturunkan zat yang sangat kitab yang sangat mulia melalui malaikat yang sangat mulia, dari zat yang maha mulia dari Allah kepada nabi yang sangat mulia. Apalagi bulan ini ada Lailatul Qadar.
Apalagi di sini juga ada kemuliaan Ramadan, kemuliaan Lailatul Qadar, kemuliaan Al-Quran. Makanya sayang sekali kalau sampai bulan penuh kemuliaan ini, kita sebulan sudah mau berlalu, kita belum mendapatkan keberkahan. Maka Rasulullah mengaminkan doa malaikat. Tiba-tiba Rasulullah itu masuk naik tangga pertama, amin. Tangga kedua, amin. Tangga ketiga, amin. Sampai di atas mimbar, seluruh sahabat, mohon maaf, seluruh sahabat langsung, ya Rasulullah, nggak ada hujan, nggak ada angin, ngapain? Amin, amin, amin. Ada apa ya Rasulullah? Aku mendengar apa yang kamu tidak dengar. Apa itu Rasulullah? Yaitu doa para malaikat. Karena malaikat itu berdoa, maka saya aminkan. Karena malaikat adalah makhluk yang tidak pernah membangkang, tidak pernah tidak taat, tidak pernah maksiat. Karena ya'maluna ma tu'maru. Maka aku aminkan, karena pasti didengar dan pasti dikabulkan. Apa doanya? Syakiyah. Mohon maaf, syakiyah itu bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia, hancur, musnah, binasa, sia-sia. Siapa orang yang sia-sia puasa? Sia-sialah orang yang berpuasa. Kalau sampai melewati Ramadan nanti, dia tidak dapat keberkahan, dia tidak dapat ampunan, maghfirah, bahkan tidak menjadikan dirinya lebih baik. Maka hancur, dalam bahasa anak sekarang, ambiar. Ambiarlah puasanya orang yang melewati Ramadan, tetapi dia tidak memanfaatkan Ramadan untuk perbaikan keluarganya, perbaikan dirinya, perbaikan pekerjaannya, perbaikan. Pokoknya dia tidak menambah kebaikan. Tidak ada berkah. Apa itu berkah? Berkah itu ada 4. 1, berkah itu sifatnya ilahiyah. Maka berkah datangnya dari Allah. Maka dalam preambul, atas berkah rahmat Allah. Karena yang memberi berkah hanya Allah. Tidak bisa keberkahan dari nyorol kidul, keberkahan dari suster ngesot, nggak bisa. Harus dari Allah. Yang kedua, sifatnya indrawi. Artinya tidak bisa diindrawi, tapi bisa dirasakan. Yang ketiga, tidak bisa dimatematik, maka tidak dihitung. Tidak bisa dihitung. Wah, saya dapat berkah sekian, nggak bisa. Itu unmeasurement, artinya tidak bisa diukur. Dan yang keempat, inti dari berkah adalah ziyadatul khair, yaitu bertambahnya kebaikan dalam dirinya dan untuk orang lain. Maka kalau Ramadan tidak menjadi kepompongisasi. Apa itu kepompongisasi? Sebelum Ramadan kita punya sifat seperti ulat. Ulat itu rakus, semua daun muda dimakan, dasar ulat. Dia itu menjijikkan, gatal, semuanya semua orang ingin menjauhinya. Karena sifat jeleknya itu. Dan menjijikkannya. Maka setelah Ramadan, kita sudah hampir sebulan penuh ini, maka ini mohon maaf, kita sudah dalam Ramadan ini jadi kepompong. Maka keluar harus jadi kupu-kupu. Semuanya akan merasa dirinya indah dan memberikan keindahan bagi orang lain, membuat senang orang lain, memberkahi orang lain. Inilah puasa yang berhasil. Maka kalau itu tidak kita lakukan, maka berarti puasa kita sia-sia. Kata Nabi, rubba so'imin. Laisa lahu min syami ilal juwaratos. Berapa banyak orang yang berpuasa nggak dapat apa-apa dari puasanya kecuali haus dan lapar. Itu adalah orang yang melewati Ramadan, tetapi Ramadan tidak mengupgrade dirinya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalamnya. Yang kedua, ambiarlah puasa. Ambiarlah puasa, artinya hancurlah puasa, sia-sia puasanya. Kalau dia punya orang tua, tetapi orang tua tidak menjadikan dia tiket menuju surga. Luar biasa, kenapa ini harus saya sampaikan? Karena kalau kita insya Allah tidak ada yang durhaka orang tua. Saya lihat, tapi anak-anak milenial sekarang. Anak-anak kita milenial, kalau kita semuanya yang ikut, ini kayaknya banyak kolonial, bukan milenial. Ya, dilihat dari wajah-wajahnya, wajah kolonial. Kalau yang anak-anak kita itu milenial. Anak sekarang lebih taat kepada handphone daripada kepada orang tuanya. Dipanggil orang tuanya 5 kali belum tentu datang, begitu handphonenya berdering langsung lari. Maka kalau ada teman-teman anak-anak dari SDM seperti ini, kalau minta uang jangan dikasih. Suruh minta kepada handphone, karena kamu lebih taat kepada handphone, kamu lahirnya dari handphone itu hamil terus keluar kamu. Maka wajahmu kayak kipet. Inilah pentingnya kita sampaikan ini. Mohon maaf, kenapa kok bakti orang tua menjadi penting? Jangan sampai seluruh amalia Ramadan kemarin itu menjadi menggantung di langit. Mu'alakun bainas sama wal'ad. Antara langit dan bumi tidak dilaporkan sampai Allah. Kenapa? Karena durhaka pada orang tua. Orang tua
Kita merasakan sekali orang tua itu mau menggantikan anak kalau anaknya sakit. Saya merasakan betul hadis ini, walaupun saya hafalnya sudah dari awal, tapi menyadari setelah saya punya anak. Alhamdulillah istri saya itu 3 anaknya. Ya. Ini kalau dipotong jadi masalah. Istri saya itu 3 anaknya, jadi jangan dipotong ya, mohon maaf. Istri saya itu anaknya 3 gitu aja lah, nanti jadi fitnah nanti. Ya. Nah, ketika istri saya harus ngajar ke luar negeri, saya harus nungguin gantian. 3 anak yang sakit 2, dan saya berdoa. Kenapa? Karena ternyata kalau anak sakit, orang tuanya lebih sakit. Dia sudah tidur pula saja, kita nggak bisa tidur sampai terjaga sampai pagi. Tapi tidak sebaliknya, orang tuanya sakit, anaknya tetap tidur dengkur. Dan saya berdoa, ya Allah, mau yang sakit saya saja, biar anak saya sehat. Orang tua mau menggantikan anaknya kalau sakit. Tapi jujur, siapa yang ikut Zoom meeting ini? Yang mau menggantikan orang tuanya? Orang tuanya udah pikun, tremor, udah Parkinson, udah di kursi roda. Ya Allah, mau yang pikun saya saja, biar orang tua saya jadi pegawai di SDM ini. Ada yang mau? Bahkan saya melihat langsung, karena saya orang daerah Pak, Bu, saya pernah melihat langsung betapa seorang ibu melihat anaknya sakit waktu bayi, dia nyedot ingus anaknya, dia ngisep ingus anaknya. Masya Allah. Tapi jujur, siapa yang ada di sini, siapa yang mau ngisep ingus bapaknya? Oh, Bapak pilek Pak, sini tak sedot umbelmu. Ada yang mau? Betapa kita. Makanya Allah tegaskan. Walaupun, mohon maaf, walaupun orang tua di dalam Islam itu ada 3 yang harus dicatat. 1, orang tua kandung atau yang mengasuh. 2, mertua. Mertua juga orang tua kita. Yang ketiga adalah orang yang berjasa dalam hidup kita. Di ESDM ini adalah Ibu Menteri, mohon maaf. Ibu Ketua DWP ini, mohon maaf. Ibu Ratna, ini adalah orang tua kita. Pimpinan-pimpinan, pejabat eselon, ini semuanya adalah orang tua kita. Kalau hubungan itu tidak beres, ternyata membuat seluruh ibadah kita Ramadan, baik sholat malam kita, mohon maaf, termasuk baca Quran kita, sedekah kita, selama Ramadan, Allah tidak akan terima reportnya. Artinya tidak direport sampai ke Allah. Maka mari kita perbaiki hubungan kemanusiaan. Artinya apa? Ternyata hablum minallah itu ditentukan hablum minannas, terutama kepada orang tua. Yang ketiga, diaminkan oleh Rasulullah karena doa malaikat. Apa? Orang yang tidak punya hubungan batin, ikatan ruhani kepada ikatan moral kepada Rasulullah. Kalau Rasulullah disebut, dia tidak bersolawat. Allah saja dan Rasulnya, innallaha malaikatahu yusholluna ala nabiyya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Allah dan malaikat saja itu, mohon maaf, bersolawat kepada Rasulullah. Apalagi kita lihat masjid saja supaya sholawat. Karena adanya masjid di dunia, karena berkah dari adanya Rasulullah. Maka kita bersolawat. Shollu ala nabi. Inilah pentingnya 3 hal yang ingin saya sampaikan. Apa itu berkah? Berkah itu sesuatu yang kita minta dalam kehidupan kita. Makanya orang kalau nikah, ucapannya barakalaka wa alaika wa jama'akum fi khair. Orang itu kalau nikah, semua mengucapkan mudah-mudahan diberkahi. Makanya saya selalu menyarankan, kalau saya khutbah nikah, buku nikah itu tolong disimpan. Karena semua yang datang, mohon maaf, buku nikah dan juga buku hadir undangan nikah, tolong disimpan. Karena seluruh orang yang hadir dalam undangan adalah mendoakan kedua mempelai. Maka nanti kalau ada perceraian, ada perselingkuhan, ada KDRT, maka dia harus minta maaf kepada seluruh tamu yang hadir. Karena menyia-nyiakan doanya. Kita didoakan oleh semua orang yang hadir. Makanya saya senang dengan buku tamu itu. Buku tamu resepsi itu jangan dibuang. Harus ini karena nanti kalau ada apa-apa harus minta maaf. Kenapa? Karena semua yang hadir mendoakan supaya kita bahagia, ternyata kita menyia-nyiakan doanya. Maka minta maaf, doa ibu waktu nikah kemarin, waktu saya nikah, doa ibu saya sia-siakan. Semua minta maaf. Ini penting untuk saya sampaikan karena apa? Hari ini hari yang luar biasa, kita akan bahas tentang keluarga. Bagaimana keluarga yang dirindukan surga. Kenapa? Karena karir sehebat apapun, gaji berapa miliar, tidak ada artinya sama sekali kalau keluarga kita berantakan. Maka kita minta keberkahan dalam keluarga. Meskipun berkah tidak hanya di keluarga. Rezeki juga minta berkah. Bukan hanya banyaknya, tapi berkahnya. Apa artinya rezeki banyak kalau enggak berkah? Mungkin kerja di SDM lumayan lah, kerja sebulan 50 juta. Cukup 50 juta sebulan. Tapi kalau anak kena narkoba sudah hilang berkahnya.
istrinya mentel, bawel, cerewet, trikis, makanya banyak, tidurnya peta, ngorok, ngentutan, ngeleran, ngantuan. Suaminya galak setengah mati, sudah hilang berkahnya. Pilih mana? Gaji 50 juta, keluarga nggak tenang. Dengan gaji 100 juta, tapi keluarganya tenang. Tentu kita pilih yang 100 juta dan tenang. Itu yang kita harapkan. Karena ketenangan bagian dari keberkahan. Bahkan anak yang berkahi, anak yang memberi manfaat, yang memberikan kebaikan pada kita dunia akhirat. Jabatan yang memberkahi. Bahkan mohon maaf, kita ini keberkahan rumah yang memberkahi. Maka kita masuk rumah, Robi anjilni munjalan mubarakan wa anta khairul munjilin. Ya Allah, turunkan berkah di rumah kita. Kapan rumah itu diberkahi? Kalau memenuhi 4 fungsi. Sebelum kita bahas tentang keluarga, 4 fungsi rumah ini harus ada. Kenapa? Karena konteks di COVID-19 ini. Kita work from home, kita ibadah dari rumah, kita PSBB, perbanyak sholat, berdoa, dan bersabar dan berdoa. PSBB, itu saya bikin sendiri itu. PSBB bukan hanya pembatasan sosial berskala besar, tapi perbanyak sholat, bersabar, dan berdoa. Itu PSBB saya. Kenapa? Supaya rumah memenuhi 4 fungsi. 1, rumah kita harus jadi musola. Kalau ingin membangun rumah tangga yang baik, rumah harus jadi musola. Yang kedua, rumah harus jadi madrasah. 4M. Ini untuk memudahkan. Yang ketiga, rumah harus jadi maulud. Yang keempat, rumah harus jadi maskanah, tempat untuk bersakinah. Kita mulai dari pertama, pastikan rumah harus jadi musola. Sayang kalau kita punya rumah, tetapi rumah tidak ada untuk ibadah. Rumah musola bukan berarti kita bikin musola di rumah kita, enggak. Tetapi rumah untuk ibadah. Rumah untuk baca Quran. Rumah untuk doa. Rumah untuk di mana ada doa di rumahnya, ada sholat di rumahnya, ada baca Quran di rumahnya. Nawiru buyutakum bi tilawatil Quran. Nawiru buyutakum bi qiraatil Quran. Walaupun sayangnya sekarang ini terhadap Al-Quran kita lupa kewajiban kita kepada Al-Quran. Karena fokusnya sekarang ini banyak di musim Ramadan kemarin sudah mau akhir, itu fokusnya hanya 1 kewajiban. Padahal orang Islam punya 5 kewajiban terhadap Al-Quran. Dan orang Indonesia hanya fokus di 1. 1 tilawah, membaca. Kalau kita sibuk hanya khatam Quran, membacanya, dapat hadiah tapi nggak dapat hidayah. Karena Quran bukan hanya untuk cari pahala. Nah, makanya tolong saya dibacakan fungsi rumah yang pertama ini, surat Al-Ankabut ayat 45. Tolong Mas Amin, saya dibacakan surat Al-Ankabut, surat ke-29 ayat 45. Ayat berapa, Ustaz? Ayat 45. Surat ke-29, Al-Ankabut, ayat 4. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah. Ini fungsi yang pertama, pastikan rumah jadi musola. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Ya, terjemahnya. Artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu, Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Tolong diperhatikan baik-baik. Perintah sebelum perintah untuk menegakkan sholat supaya membaca Al-Quran. Kenapa? Karena tidak mungkin sholat kita sah kalau kita tidak baca Al-Quran. Dan kenapa di situ utlu? Utlu itu tidak hanya membaca, tetapi memahami dan menghafalkan. Kenapa? Karena kalau kita tidak hafal Al-Quran, tidak mungkin kita sah sholat kita. Dan di situ utlu itu perintah, al-aslu fil amri lil wujubi. Maka membaca Al-Quran itu wajib. Maka keterlaluan kalau orang Islam tidak punya Al-Quran dan terjemah di rumahnya. Maka kalau ada, mohon maaf, pegawai di PSDM ini, ASN di PSDM ini tidak ada Al-Quran, silahkan ke rumah saya kasih. Siapapun yang hadir saya kasih Quran terjemah. Kenapa? Keterlaluan kalau kita nggak punya Al-Quran di rumah kita.
Maka membaca. Kenapa harus membaca dan menghafal dan memahami dan menghafal? Karena nanti dipakai untuk sholat. Minimal Al-Fatihah harus hafal. Dan alhamdulillah, COVID-19 membawa dampak yang positif. Hikmahnya apa? Para bapak-bapak menambah hafalan Al-Quran. Karena harus ngimami tarweh. Selama ini berani ngimami hanya duhur sama asar. Modalnya hanya trikul, kulhu, kul au, tambah ina atau ina. Tapi setelah pandemi ini, alhamdulillah tambah idaja, tambah alam taro. Terpaksa nambah, mosok tiap hari hanya 11 rakaat kulhu, semuanya kan nggak mungkin. Alhamdulillah. Jadi ini sisi positif dari COVID-19. Dengan stay at home, kita work from home, kita beribadah di rumah, ternyata ini menjadikan kita ada positif. Maka di situ rumah harus ada ibadah. Sampai Nabi mengatakan, masalul ladzina yadhkurubahu wal ladzina la yadhkurubahu kamasalil hayyi wal mayyit. Rumah yang dibacakan Al-Qur'an dan rumah yang tidak dibaca Al-Qur'an seperti orang hidup dan orang mati. Kenapa Nabi mengatakan kayak orang hidup dan orang mati? Orang hidup harganya mahal, kalau mati nggak ada harganya. Kenapa nggak seperti ayam hidup, ayam mati? Ayam hidup mahal, ayam mati lebih mahal. Jadi ayam bakar, ayam goreng, jadi sate, jadi gulai. Kenapa nggak seperti sapi hidup, sapi mati? Sapi hidup mahal, sapi mati malah lebih mahal. Jadi bakso, jadi soto, jadi sate. Orang hidup mahal. Kalau nggak percaya, Ibu Ivi, silahkan Ibu Ivi ngundang seseorang bernama Raisa. Kenapa? Karena belum lama ke Jogja, saya tahu anggarannya hanya konser nyanyi 6 lagu, Raisa 200 juta. 200 juta. Cuma nyanyi 6 lagu. Saya pernah satu panggung dengan Mbak Ayu Ting Ting. Mbak Ayu Ting Ting itu pernah anggarannya 150 juta. Saya tablik akbar, ternyata ada hiburan malamnya. Saya lihat panitia anggaran untuk Mbak Ayu Ting Ting 150 juta. Hanya untuk mencari alamat palsu. Masya Allah, biasa. Padahal dia nggak pernah nyari itu. Dia bohong, waktu itu saya tahu persis, dia tinggalnya di apartemen Sudirman Park. Tower B lantai 10. Kalau Mbak Luna Maya itu di apartemen Sudirman Park, Tower A lantai 11. Waktu itu. Ya. Tahu karena saya kalau di Jakarta juga tinggalnya di apartemen Sudirman Park. Saya di Tower A lantai 17. Jadi saya sudah biasa Pak Amin, saya tidur di atasnya Luna Maya sudah biasa. Ya. Dia lantai 11, saya lantai 17, gimana? Saya jauh di atasnya. Ya, gitu. Artinya apa? Betapa pentingnya orang yang hidup, orang yang ada agama di rumah kayak orang hidup. Tapi kalau udah mati, walaupun dia pejabat, walaupun dia artis, walaupun dia ustadz, walaupun dia kiai, walaupun dia habib, kalau sudah mati tidak ada harganya. Kalah dengan binatang paling kecil yang namanya, mohon maaf, teri. Teri itu kalau udah mati, jenazahnya, jenazah teri, almarhum teri, itu masih jadi komoditi ekspor. Berapa kali saya nolong jamaah haji umroh, dikira bawa ke narkoba, ternyata bawa sambal teri. Tas kosmetik diisi sambal teri. Di Jogja, mohon maaf Ibu Menteri, mohon maaf Ibu Ratna, mohon maaf Ibu, ini karena saya itu tersanjung sekali, jarang sekali penasihat DWP itu sampai mendengarkan sampai akhir. Karena biasanya kalau pejabat-pejabat nyambut terus karena kesibukannya. Tapi alhamdulillah sekarang Masya Allah ini hikmahnya. Dan hikmah dari COVID-19 ini paling tidak sudah 14 negara saya kunjungi. Bahkan di 5 benua semuanya karena KJRI semua minta. Paket hemat karena nggak usah pakai niketin sudah ngundang. Kemarin malam dari San Francisco, Dubai, kemudian Qatar, Korea, Jepang. Besok pagi saya khutbahi di KJRI Swiss, tapi pakai Zoom meeting biar nggak niketin. Pinter paketnya, paket hemat semua. Ya, kalau undangan luar biasa, ini luar biasa. Asia Tenggara semuanya kemarin bersama Darut Tauhid, kita juga seluruh Asia Tenggara Zoom meeting. Artinya apa? Ternyata efeknya bagus. Dan ini lebih tawajuh, lebih fokus daripada tablik akbar. Saya kalau tablik akbar, kadang-kadang yang datang banyak, tapi hanya masuk kuping kanan, keluar kuping kanan lagi. Belum masuk, udah keluar lagi. Tapi kalau ini alhamdulillah lebih fokus, lebih tawajuh. Artinya apa? Orang hidup mahal, tapi kalau udah mati nggak ada harganya. Kalah dengan teri. Di Indonesia makanan yang paling favorit itu adalah cat rice, nasi kucing. Nasi kucing itu makanan favorit. Itu karena teri itu. Enaknya karena terinya yang aslinya kayak upil. Pak Amin senyum itu berarti pernah makan upil. Ya, ini. Pertama artinya apa? Musola. Yang kedua, rumah harus jadi madrasah. Maka di rumah harus ada karakter building. Dan ini menguntungkan dengan adanya corona ini, hikmahnya luar biasa.
Bersyukur keluarga kita menjadi ketahanan rumah tangganya menjadi baik. Karena biasanya para bapak-bapak jadi angkatan 69, berangkat jam 6, pulang jam 9 malam. Ayam belum tidur, ayam belum bangun, dia sudah berangkat. Ayam sudah tidur, dia belum sampai rumah. Ternyata enak jadi ayam daripada jadi pegawai di ESDM. Mohon maaf. Ibu-ibu juga jarum super jarang di rumah, selalu pergi. Tapi dengan segini, alhamdulillah intensitas ketemu kita. Dengan work from home, dengan kita ini, intensitas ketemu. Maka rumah jadi madrasah. Apa yang dimaksud? Gagal kita punya rumah kalau rumah kita tidak mensurgakan. Tolong dibaca surat Ar-Ra'du, Ar-Ra'ad. Ar-Ra'ad atau Ar-Ra'du, Ar-Ra'ad surat ke-13 ayat 23. Pastikan rumah kita mengantarkan ke surga. Jadikan rumah-rumah kita rumah-rumah yang baiti jannati dan mengantarkan 23, surga. Tidak, ya, sudah ketemu? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Surga-surga Aden mereka masuk ke dalamnya bersama orang-orang yang soleh dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya, anak cucunya, sedang para malaikat masuk ke tempat mereka dari semua pintu. Nenek moyangnya, pasangannya, anak dan cucu-cucunya reuni di surga. Dan itu tugas kita. Bagaimana anak-anak kita ini semuanya nanti bisa reuni, bisa berkumpul di surga. Dengan apa? Dengan iman dan amal solehnya. Di situ karena iman dan amal solehnya. Inilah yang mensurgakan. Maka rumah gagal kalau tidak bisa mensurgakan semua penghuninya. Apa artinya rumah kalau tidak dipakai untuk madrasah ini? Mohon maaf, rumah Rasulullah adalah jannati. Saya tanya, rumah Rasulullah TV-nya berapa in? Rumah Rasulullah kulkasnya berapa pintu? Rumah Rasulullah itu AC-nya berapa PK? Rumah Rasulullah ada nggak kolam renangnya? Rumah Rasulullah itu furniturnya itu lebih mahal, jauh lebih bagus dari furnitur yang ini, yang background-backgroundnya ini. Ini ada Pak Inung, Masya Allah. Itu Bu Inung, Bu Endang, ini Masya Allah. Itu rumahnya bagus sekali, itu punya batu bata, kok belum diplester tuh, belum ada dana untuk plester itu. Ya, emangnya. Itu. Lihat ini semuanya. Interiornya, tempatnya Ibu, mohon maaf, Ketua DPP, lebih bagus itu semuanya. Mohon maaf. Itu. Dari semuanya lebih bagus. Tapi apa? Karena amal agama. Nah, maka 4 hal harus ditanamkan di rumah. 1, akidah itu shahihah. Ditanamkanlah rongga dada akidah. Yang kedua, pendidikan yang bermanfaat. Rongga kepala. Yang ketiga, diberikan amal soleh. Dan yang keempat, akhlakul karimah. Dalam bahasa anak-anak sekarang, mohon maaf, bahasa Kulmen, dalam bahasanya Imam Ghazali, rumah harus terpenuhi 3 rongga. 1 rongga perut, yaitu sandang, pangan, papan. Yang kedua rongga kepala, yaitu pendidikan. Anak harus dikasih pendidikan yang cukup. Yang ketiga adalah rongga dada, yaitu bagaimana keimanan, mentalitas. Inilah tugas kita, bagaimana seluruh keluarga bisa masuk surga bersama-sama. Jangan sampai nanti terpisah. Hanya ibunya saja yang di surga, bapaknya di mana cari nggak ketemu. Karena yang rajin ngaji cuma ibu-ibu. Yang bapak-bapaknya merasa super. Kan bapak-bapak suka egois, suka merasa menang, suka merasa super. Itulah bapak-bapak. Pak, makanya saya nggak suka sama laki-laki itu karena laki-laki seperti itu. Oke, yang ketiga, rumah harus jadi maulud. Rumah dari maulud sekarang dibaca surat An-Nisa ayat 9. Rumah kita harus jadi maulud. An-Nisa ayat 9. Yaitu tempat tumbuh kembangnya seluruh anggota keluarga, itu semuanya tumbuh secara jasmani dan rohani. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Ada 4 perintah Allah bagi orang berkeluarga. 1 di situ, jangan meninggalkan anak yang lemah. Seluruh ulama sepakat lemah di situ adalah lemah imannya, lemah akhlaknya. Maka gagal kita kalau kita tidak bisa menanamkan sifat-sifat imaniyah.
kepada diri kita. Yang kedua, kepada anak diri kita, kepada anak istri kita, kepada cucu-cucu kita, tanamkan akidah yang kuat. Yang kedua, jangan sampai menelantarkan, yaitu kaitan dengan kesejahteraan. Maka harus sadar diri, kalau rumahnya hanya di flat, rumahnya hanya di apartemen, rumahnya mungkin di perumahan yang kecil, teman-teman, kalau ini insya Allah enggak, itu. Temannya rumahnya tipe 21, tipenya RSSSSS, rumahnya sangat sempit, sedikit semen, susah selonjor, sumpek sekali. Maka jangan sampai punya anak 8. Yang 2 di rumah, yang 3 di musola, yang sisanya suruh tidur di mertua. Tipenya 4L, anaknya 6, kamarnya 2. Jadi kalau keluar lu lagi. Maka tolong sejahteraannya dibawa. Yang ketiga, nilai ketakwaan. Yang keempat, harus ada akhlak yang baik, yaitu tutur kata yang baik, perilaku yang baik. Pastikan semuanya jadi pribadi yang mempesona. Minimal anak bangga dengan bapaknya, anak bangga dengan mamahnya. Kalau saya besar seperti bapak saya, kalau besar seperti mama saya. Jangan malah sebaliknya. Nyuruh mandi aja contohnya bapaknya. Sana mandi, ambu amis kayak kambing, persis papamu. Papamu itu sejak work from home, sudah 4 hari itu nggak mandi, berarti bapak tidak menjadi pribadi yang bersuna. Sana belajar, biar nggak dolak-lolok, tulalit, O2N, O-on, persis mamamu. Tahu nggak mamamu itu? Bikin malu aja. Saya di kantor ditelepon, papa di kantor ditelepon, ngapain? Papa segera pulang, ngapa? Kita kedatangan Densus, ngapain? Nanyakan jumlah anak, jumlah keluarga itu, sensus. Mosok cantik-cantik nggak bisa bedakan Densus sama sensus. Itu. Minimal anaknya, mama rumah kasih internet, sudah saya chat, itu Ethernet. Mosok anggota DWP, mohon maaf, itu. Dharma Wanita Persatuan kok nggak bisa bedakan internet sama Ethernet. Nah, ini makanya. Nah, ini tugas kita. Yang terakhir ini yang saya akan perdetil. Mudah-mudahan waktunya cukup, ini sayang. Nah, yaitu jadi maskanah. Setelah musola, madrasah, maulid maskanah. Tempat bersakinah. Rumah dalam bahasa Arab adalah sakinah. Maka orang Arab kalau tanya rumah, aina taskun, di mana kamu bersakinah. Inilah keluarga yang dirindukan adalah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah yang pertama harus ada di situ, yaitu tempat tinggal di mana dia kerasan di situ. Di mana ada benteng di situ, nyaman di rumah. Maka ciri keluarga sakinah, kalau suami betah di rumah, istri betah di rumah, anak-anak betah di rumah. Karena sakinah artinya tempat tinggal, tempat menetap, di mana semua masalah itu bisa selesai di rumah. Tolong dibaca surat An-Naml ayat 18. An-Naml surat ke-27 ayat 18. Makanya jadilah suami yang paling menyenangkan istri, jadilah istri yang paling menyenangkan suami. Kenapa ini saya tegaskan? Karena suami-suami sekarang lebih pintar menyenangkan istri orang daripada istri sendiri. Dan juga sebaik-baik istri yang menyenangkan suami. Kenapa? Karena istri zaman now lebih pintar menyenangkan suami orang daripada suami sendiri. Coba dibaca. 18 ya, Tat? Ya. Ketika 16 ya. Hatta idza atau ala wadin naml wa qalat namlatu ya ayyuhan namlu khulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Hingga ketika mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari. Ya. Masuklah ke dalam masakinakum. Masakinah di situ adalah jamak dari sakinah. Masuklah ke dalam sakinahmu, rumah-rumahmu. Kenapa? Biar aman, biar nggak keinjak oleh Sulaiman. Maka tugas kita bagaimana anak istri itu aman dari siksa neraka. Ku angfusakum wa alikum naro. Maka jadikanlah rumah itu tempat semua berpulangnya masalah. Semuanya akan selesai di rumah. Artinya apa? Kalau ada pegawai ESDM, mohon maaf Ibu Ketua DWP, Ibu Ratna, kalau ada staf Ibu yang suka terlambat ke kantor, itu menunjukkan dia sakinah di rumahnya. Atau pulang dari kantor, atau pengen segera ketemu anak istri, itu berarti sakinah. Pastikan kopi paling indah adalah kopi bikinan istri. Tapi kalau mau ngopi aja harus keluar dan tidak betah di rumah, maka itu dia tidak sakinah.
Maka jadilah suami yang menyenangkan istri. Kenapa ini saya tekankan? Karena sebaik-baik suami yang menyenangkan istri, suami sekarang itu lebih pintar menyenangkan istri orang daripada istri sendiri. Dimulai dari handphone. Mohon maaf para ibu-ibu, karena ini Dharma Wanita, tolong. Ciri suami yang beres itu kalau handphonenya nggak di password. Kalau handphonenya di password itu suami mulai nggak beres. Kemana aja dibawa, kamar mandi bawa, ini dibawa, disentuh marah-marah itu. Dimulai dari ibu kalau telepon, tolong sesekali ditelepon, nama ibu munculnya apa? Kalau nama ibu masih namanya Bebek, Yayang, Cinta, My Love, itu oke. Tapi kalau begitu ditelepon, oh tulisannya Mabes Polri, Mako Brimob, Bareskrim, apalagi ibu telepon, munculnya nama di situ, itu Mak Lampir, sudah alamat. Makanya banyak orang yang curhat selama pandemi ini, yang berat bagi saya itu handphone saya bisa kebuka oleh istri saya. Nah itu sudah nggak beres. Maka kalau bisa bapak-bapak mulai nanti handphonenya serahkan istri seminggu. Terus bapak beli lagi dengan nomor baru. Sama aja kalau gitu ya. Itu. Ingat itu, kepuasan wanita itu kalau curhatnya didengar. Jangan pernah menyakiti hati istri. Kenapa? Karena kalau bapak menyakiti hati istri berarti menyakiti hati keluarga besarnya. Bapak melamarnya, ini saya ingatkan mumpung ada bapak-bapaknya. Bapak melamar dalam keadaan sudah jadi, nggak membiayai pendidikan, nggak membiayai kesehatan, segala macam, terutama saya. Karena saya ngelamar istri saya nunggu, itu karena istri saya dulu mahasiswi saya, maka saya tunggu sampai S2 selesai, biar saya nggak biayai. Begitu S2 selesai baru saya lamar, dan saya ancam kalau nggak mau nggak saya luluskan, mau nggak akhirnya mau juga. Dan sudah saya selidiki, alhamdulillah istri saya itu anak ulama, anaknya orang kaya, warisannya banyak di kota Jogja. Dan itu salah satu pertimbangan kenapa dulu saya nikahi dia. Tapi sayang sampai hari ini warisannya nggak dibagi-bagi. Mohon doanya, mudah-mudahan ini semuanya. Ya. Artinya apa? Disitulah pentingnya, sekali lagi, pentingnya kita bagaimana jangan sampai menyakiti istri. Ingat, kalau kita menyakiti hati istri, berarti menyakiti keluarga besarnya, menyakiti mertua, anaknya, adiknya, kakaknya, semuanya. Ingat, air mata wanita itu mahal. Karena wanita kalau nangis, mohon maaf Bapak yang tidak menyadari, wanita itu kalau nangis, maka air mata yang keluar itu merusak eyeliner, air shadow, bulu mata, blush on, foundation, semuanya rusak, semuanya mahal harganya. Kalau laki-laki nangis, Allah tuh Pak Amin nangis, nggak ada biayanya, itu sabun muka aja nggak punya, itu sabun mandi untuk muka, tangan, kaki, sampai sabun mandi, makanya kan kulit wajahnya sama aja. Ya. Ini artinya apa? Bagaimana jangan menyakiti. Ingat Bapak, kalau ada istri tidak dengerin. Karena kepuasan wanita itu, saya orang psikologi Pak, jadi saya tahu psikologi. Mohon maaf, kepuasan wanita itu kalau curhatnya didengar. Kalau sudah walaupun 12 kali ceritakan, anggaplah baru pertama kali dengar. Oh gitu ya, padahal pagi ceritain, sore ceritain lagi, pagi ceritain. Biarkan sampai dia menangis, kalau perlu tambahin air. Habis ya air matanya. Ini ditambahin air, Masya Allah biasa. Karena kalau wanita curhatnya nggak didengar, dia akan curhat kepada suami orang lain. Ingat, ini tren yang terjadi sekarang. Demikian juga istri, ibu jangan senyum-senyum sendiri. Sebaik-baik istri yang menyenangkan suami. Kenapa? Karena istri sekarang jauh lebih pintar menyenangkan suami orang daripada suami sendiri. Kalau keluar rumah dandan sampai 3 jam, kerudung aja 12 meter, putar sana, putar sini, naikkan lagi, turunkan lagi. Hijaber itu Pak, dikumpulkan di tengah sini, kumpulkan tengah. Jadi kalau jalan itu kayak bawa sampah begitu Pak, luar biasa. Bahkan kerudung yang bagus itu nggak seperti teman-teman ibu-ibu DWP ini, mohon maaf. Itu. Kerudung yang bagus itu harusnya kerudungnya ini ciputnya Pak, dalemannya itu Bu, harusnya gradasi 6 warna, merah, kuning, hijau jadi menjulang tinggi dan nggak boleh lurus, harusnya miring separuh. Jadi kena mata satu kayak bajak laut. Ini tren-tren sekarang ini. Begitu kalau mau keluar rumah, tapi di rumah kadang-kadang suami datang, ya Allah Bu, kadang-kadang daster seminggu digantung dipakai, kadang-kadang daster 1 penitinya 8. Ilfil tahu nggak Bu? Ibu kalau nggak pandai melayani suami, saingan ibu itu banyak. Bapak-bapak itu bapak-bapak itu, apalagi yang suka golep, rumput tetangga lebih hijau Bu. Di lapangan rumput, Masya Allah, yang suka golep hati-hati kalau punya suami suka golep. Karena di lapangan golep itu rumputnya hijau-hijau Bu, yang namanya kedi, pos tubuhnya kutilang, kurus, tinggi langsing kayak biola. Sementara yang di rumah pertumbuhannya melibar, menyamping, gemuk, gendut, gembrot. Mohon maaf. Yang di sana, ibu kalau keluar rumah Bulgari, Birkadin, Lacoste, Dolce Vita, Estée Lauder, wangi-wangi. Di rumah baunya balsem, PPO, Remason, minyak kayu putih, minyak telur, minyak gosok.
kerudungnya kebuka putih, dikira lehernya putih kuyuk, salon parfum trembel luar biasa. Nah, maka disinilah pentingnya, mohon maaf, pentingnya kita saling menservis, saling pengertian. Ingat, Bapak Ibu semuanya, kuncinya adalah pada keluarga. Karena karir sehebat apapun sekali lagi tidak ada artinya kalau keluarga kita berantakan. Ini. Sakinah yang berikutnya adalah optimistis. Bagaimana optimis? Yaitu perang Badar. Nanti kalau waktunya panjang boleh dibuka juga surat Al-Fatih ayat 4. Yaitu supaya orang itu dalam surat Al-Fatih surat ke-44 itu Allah turunkan sakinah. Atau dibaca boleh. Keluarga yang sakinah adalah keluarga yang ada optimistis. Al-Fatih, Tat. Ya, Al-Fatih surat ke-48 ayat 4. Waladzi anzala sakinah. Ya. Waladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan wa ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Ya. Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka yang telah ada, dan milik Allah bala tentara langit dan bumi, dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Ya, dialah yang telah menurunkan sakinah, yaitu ketika perang Badar, orang Islam nggak niat perang. Mau nyegat kafilah dagangnya Abu Sufyan karena apa? Karena waktu hijrah, umat Islam itu semua asetnya nggak dibawa. Bahkan sawah ladangnya semuanya ditinggal, kebun kurma ditinggal di Mekah. Maka kafilah dagang itu dikuasai oleh Abu Sufyan. Maka orang Islam mau narik. Tolong dong hasilnya dibagi hasil. Misalnya kalau nggak semuanya ya bagi hasil. Karena saya tinggal di Mekah. Ternyata Abu Sufyan bawa 1.000 orang. Tentara mau menguasai Madinah. Orang 300 nggak siap perang, menang. Karena ada sakinah. Diturunkan optimistis. Maka tugas suami istri adalah membuat orang saling membuat optimistis untuk semuanya masuk surga. Dengan apa? Dengan amal agama di dalam rumah. Yang ketiga, sakinah nanti artinya tidak boleh saling curiga, berkaitan dengan nanti Al-Fat juga di ayat 18-nya, itu berkaitan dengan perjanjian Aqabah. Umat Islam ini tidak saling mengenal dengan baik ketika orang berbaiat kepada Rasulullah sumpah setia. Umat Islam mengatakan jangan-jangan ini kelihatannya 01 ternyata 02, dikira cepong ternyata kampret, dikira kampret ternyata cepong. Jangan-jangan hanya operasi plastik tapi ngakunya dia operasi dipukuli orang di Bandara Hussein. Maka saling curiga. Kenapa ini saya kasih contoh? Karena sampai hari ini cepong sama kampretnya belum move on. Ya, artinya apa? Artinya kadang-kadang cepong sama kampretnya sudah bersatu jadi cempret cepong sama kampret. Tapi teman-teman yang di bawah ini kadang-kadang WA grup aja masih belum ngapain. Sudah berlalu pemilu, sudah tinggal nomor 3 sekarang, nggak ada 01, 02, 3 persatuan Indonesia. Nah, makanya Allah turunkan sakinah. Maka suami istri tidak boleh saling mencurigai, tidak boleh saling dicurigai. Ibu jangan terlalu posesif, tapi bapak juga harus bisa dipercaya. Dari kantor ke rumah kan harusnya 18 menit. Ini kok 22 menit. Yang 5 menit kemana ini? Diurus 5 menit kemana? Lah itu juga terlalu. Nah, maka kita harus bisa percaya dan bisa mempercayai. Inilah tugas orang Islam. Berikutnya, tidak boleh saling menyakiti. Nah, ini berkaitan dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dikasih sakinah. Sakinah itu pisau. Pisau yang tajam ketika dia memisau tidak berasa. Kenapa? Karena hebatnya Nabi Yusuf disangke, maka suami istri tidak boleh saling menyakiti. Wa qata'a aydiyahunna, sampai dia motong jari-jarinya nggak berasa. Suami istri harus seperti itu, negur pun dengan cara yang baik. Itulah sakinah. Untuk menutup dibaca ulang surat An-Nisa ayat 19 itu. An-Nisa ayat 19. Nisa 19 ya. Tadi sudah dibaca cuman saya 19 ya. An-Nisa 19. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la yahillu lakum an tarizun nisa karha wa la tadluluhunna litadhabu bi ba'di ma ataitumuhunna illa ayyatina bi fahishatin mubayyinah wa ashiruhunna bil ma'ruf
فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Pertama, dan janganlah stop dulu Pak Amin. Ini permuyasat satu persatu ya. Suami-suami jangan suka maksa-maksa istri. Semuanya harus dengan kesadaran, tidak boleh saling maksa. Yang kedua, terus dan janganlah kamu menyusahkan mereka. Jangan menyusahkan istri. Yang pertama jangan maksa-maksa, yang kedua jangan menyusahkan istri. Maka Rasulullah kadang-kadang jahit sendalnya sendiri. Rasulullah kadang-kadang jahit bajunya sendiri, ngepel rumahnya sendiri, bersihkan rumah sendiri. Bahkan Rasulullah kadang-kadang masak, kalau lihat Aisyah capek cari airnya, maka Rasulullah juga yang masak. Artinya apa? Disitulah suami istri itu saling melengkapi. Terus karena apa? Karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya. Apalagi karena materi, karena hubungan kita adalah mawaddah. Mawaddah itu cinta tanpa pamrih, bukan mahabbah. Kalau mahabbah itu cinta karena saya senang dengan istri saya karena cantik. Kecantikannya hilang, langsung minta cerai. Saya senang dengan suami saya karena ganteng. Ganteng, cantik itu nggak lama. Kalau hanya karena ganteng dan cantik, mending cari aja pasangan yang jelek. Insya Allah lebih istiqomah, lebih kekeh. Sampai tua pun jelek terus. Sudah mati pun jelek. Kenapa ini saya sampaikan? Mencintai suami istri bukan karena materi, karena sering terjadi ada uang abang di saya, nggak ada uang abang di... Nah, itu yang jawab itu pelakunya. Terus terang ibu kalau mau nyuci baju suami, kok ada dolar di saku suami, belum masuk mesin cuci. Dolar yang di saku suami itu diambil apa diserahkan suami? Jujur, bu, mohon maaf, jawab dengan jujur. Kalau ada dolar di saku suami, mau dicuci bajunya, kok ada dolar di saku suami, ibu ambil, apa diserahkan suami, kira-kira? Diambil, oh dasar maling semuanya. Itu Bu Ivi, dengerin, oh, diambil, serahkan suami. Siapa tahu itu uang infak, uang zakat, ya. Ini artinya apa? Disitulah, jangan karena itu. Maka suami gaji istri, jangan tergantung layanan istri. Ini mohon maaf, waktunya sudah cukup panjang, saya persingkat. Lu biasanya 10 juta, ini kok 9 juta, kurang 1 juta. Kemarin masamu nggak enak ini, potong 1 juta. Kalau gitu nikah aja dengan catering. Lu biasanya 10 juta, ini 9 juta, 500 kurang 500 ribu. Lihat istri kamu miring, potong 500 ribu. Kalau gitu nikah aja dengan laundry. Demikian juga istri, jangan melayani suami tergantung gaji. Karena kita mawaddah, bukan mahabbah. Mahabbah itu cinta. Kalau mawaddah itu cinta lahir batin. Kayak ibu punya anak, walaupun anaknya sumbing, tetap dicintai lebih daripada orang lain. Walaupun anak orang lain itu gantengnya seperti apa, cintanya kepada anak. Karena dia mawaddah kepada anak. Walaupun sumbing, walaupun mungkin difabel, tapi dia lebih dicintai. Itulah mawaddah. Istri kita mungkin tidak lebih cantik dari orang lain, tapi cinta kita kepada istri harus lebih daripada kepada orang lain. Karena bukan karena kecantikannya, bukan karena itu. Itulah mawaddah. Jangan sampai ibu, minum pahit ini kurang gula, kemarin kurang 600, mana yang 600? Mau cucian nggak bersih, kurang 800, minta bersih, nggak boleh. Enak-enak berhubungan suami istri langsung stop. Stop gimana? Yang 700 mana? Nanti dilanjut. Kalau gitu, Anda ke Taman Lawang saja, nggak usah ke situ. Nah, artinya apa? Disinilah mawaddah. Diteruskan sampai selesai. Kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Nah, kecuali dan kalau bergaulah wanita berbuat keji yang nyata, nanti boleh dipukul. Itu. Tapi nanti ada 10 syarat. Nanti saya terangkan kalau ada pertanyaan. Ya, ada 10 syarat. Ini sekalian apa? Enggak ini. 10 syarat bagaimana suami boleh mukul istri. Nah, itu satu kalau dia melanggar agama. Saya percepat ya. Satu kalau melanggar agama. 2 terbukti nyata, bukan katanya. Terbukti. 3, mohon maaf, 3 itu bukan hanya itu dia meninggalkan ibadah. 4, dia tidak mau melayani suami, padahal nggak menstruasi, nggak sakit, nggak ada halangan. 5, tidak mau berdandan. 6, pergi tanpa izin, yaitu meninggalkan rumah tanpa izin. Meninggalkan rumahnya bukan kok belanja di depan rumah, bukan. Meninggalkan rumah, belanja tapi ke Italia, belanja tapi ke Paris, nah, itu harus izin. Nah, yang ketiga, mohon maaf, yang ke-7, dia kalau mohon maaf, kalau dia betul-betul tidak boleh di wajah. Jadi mukul wanita itu nggak boleh di wajah, tidak boleh
menciderai, tidak boleh keluar darah, tidak boleh berbekas, dan hanya boleh pakai alat tidur. Ini diperhatikan, hanya boleh dengan alat tidur. Yaitu boleh pakai bantal, guling, sama selimut. Itu pun nggak di muka. Nggak boleh pakai raket nyamuk. Disetrum nggak boleh. Itu. Makanya kalau ada istri melanggar, mohon maaf, itu suaminya Bu Ivi, itu ya, Pak Eko, mohon maaf kalau Bu Ivi melanggar boleh dipukul pakai guling. 2 kali melanggar pakai guling, 3 kali melanggar pakai guling. Kalau sudah 4 kali melanggar pakai guling, dalamnya kasih linggis, Pak, biar berasa. Yang penting pakai guling, ya. Oke, inilah. Terus ditutup ayatnya. Dan bergaulah dengan mereka menurut cara yang patut. Ma'ruf, jika ya, kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. Inilah kunci rumah tangga. Kalau nggak suka suami, nggak suka pada istri, sabar. Kenapa harus sabar? Karena boleh jadi yang sabar itu ada kebaikan. Saya dulu istri saya kutilang, kurus, tinggilang, serang, gemuk, gendut, gembrot, ya gendong. Alhamdulillah. Karena di balik kegemukan pasti ada kelebihan. Sudah toh. Di balik gemuknya pasti punya kelebihan. Nggak usah disebutin. Minimal nanti kalau banjir, nggak usah cari pelampung. Begitu banjir, ayo mama tengkurap, enak sekali semuanya. Nah, mobil jelek aman karena airbagnya siap terus. Nah, pokoknya semuanya ada kelebihan. Maka 4 ini sabar, syukur, fikir, zikir. Saya ulang, sabar, syukur, fikir, zikir itulah kunci rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Sebetulnya mau saya lanjut, tapi sudah 1 jam lebih saya bicara. Ini kalau di TV sudah tanda tangan 3 kali saya. Sudah, saya kembalikan. Amin. Kalau ada dialog, boleh yang saya sampaikan atau yang lain, silahkan. Saya kembalikan. Makasih Pak Ustadz. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kiranya ada pertanyaan dapat disampaikan langsung kepada Pak Ustadz dengan cara menekan tombol raise hand melalui fitur partisipan atau juga dengan chat. Kami silakan dulu diutamakan yang dengan raise hand, barangkali ada. Tolong host dibantu juga kalau ada yang raise hand. Kalau tidak ada, barangkali kesempatan dulu yang dibacakan secara chat, Mbak Khoiria, bisa disampaikan. Oke. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ini ada Waalaikumsalam. Ya, Bu. Ada beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan via chat. Yang pertama dari Ibu Tiara, Pak. Ya. Pak Ustadz izin bertanya, mana yang lebih didahulukan oleh istri apabila ada permintaan dari anak dan suami? Anak dan suami. Di skala prioritas, Bu. Permintaannya apa? Kalau misalnya anak harus ke rumah sakit, suami minta ditemani ke mall, maka yang didahulukan anak apa suami? Nah, itu. Yang kedua, dilihat kepada bukannya prioritas, artinya dilihat kepada, ya artinya skala kepentingan itu. Kalau dari sisi, mohon maaf, kalau dari sisi kebaktian kepada suami dulu. Kalau dari hierarki. Tetapi karena kita tidak bisa dikonomi seperti itu. Dilihat pada kepentingannya. Bahkan diperintah oleh bapaknya dengan suaminya. Didahulukan suami dulu. Karena nanti yang bertanggung jawab di akhirat bukan bapaknya, suaminya. Nah itu. Secara hierarki. Tapi dilihat. Bapaknya minta apa, suaminya minta apa. Nah itu bisa dibikin prioritasnya. Ya. Begitu Bu Khairi. Iya, selanjutnya ada pertanyaan ini Pak dari Ibu Erni, masih terkait yang tadi dalam Quran surat Al-Luqman yang pertama dinasihatkan oleh Luqmanul Hakim kepada anaknya adalah jangan syirik. Ya. Bagaimana cara menyampaikan hal tersebut secara mudah diterima oleh anak milenial? Ya, pertama pastikan 5 hal ini disampaikan Bu. 1, tidak boleh syirik di dalam zat. Apa yang maksud syirik dalam zat? Jangan ada di rumah kita benda-benda yang dituhankan, yang dikeramatkan. Misalnya termasuk benda-benda apapun yang dikeramatkan. 2, syirik dalam sifat. Jangan sampai ada benda yang disifati sebagaimana Tuhan. Kalau tadi animisme, sekarang karena Islam itu anti antropomorfisme, tidak ada simbol ketuhanan. Nah itu Ka'bah bukan disembah. Makanya Bapak Ibu kalau umroh haji, kok kerudungnya dibuka, dilepas, diusap-usap apa, malah dipukuli polisi. Hajah sirik. Tapi jasa orang Indonesia dipukuli ya berkah. Berkah gimana? Benjol semuanya kok berkah. Itu. Yang ketiga, sirik fil isti'anah Bu. Di dalam memohon pertolongan.
mulai sekarang jangan sampai percaya pada horoskop. Karena kadang-kadang itu ditanamkan dari orang tuanya. Mau nikah nggak jadi karena sionya beda. Ini anjing sama kucing berantem nggak cocok. Ini anjing sana monyet, anjing sama monyet, topeng monyet. Itu semuanya nggak ada. Itu. Jadi kalau pengen kaya ketik spasi weton kirim 80. Itu termasuk sirik. Kalau pengen cepat sembuh nggak usah ke dokter, bawa air setengah gelas, dibawa ke Jombang, nanti ada anak bernama Ponari. Dicelupi dari celup-celup jadilah Ponari Sweat. Itu semuanya. Nah, itu termasuk sirik. Menggandakan uang dengan Dimas taat panjang pribadi. Kalau percaya itu termasuk sirik. Yang keempat, sirik di dalam ibadah. Maka polanya, Pak, Bu, kepada anak milenial, jangan disuruh, tapi diajak. Kuping apa tanduk? Ya kuping. Dengar adzan nggak? Dengar, sana ke masjid. Anaknya suruh ke masjid, tapi bapak ibunya asik nonton TV. Berarti itu nyuruh. Tapi harus ngajak, ayo baca Quran, bapak ibunya baca Quran, anaknya diajak baca Quran. Dan ini COVID-19 kesempatan luar biasa. Karena kita bareng baca Quran, nanti kuncinya di kebersamaan, Bu. Kalau bisa, suami istri itu dicontohi bersama. Makan bareng, tidur bareng, ngecat rumah, putuskan bareng, beli mobil, putuskan bareng. Tapi gimana, saya pengen hitam, istri pengen putih, ya beli 2, gitu aja kok repot. Nggak cukup ya beli 1, separuh cat hitam, separuh cat putih. Yang senang hitam biar depan, yang senang putih biar di belakang, gitu aja repot. Maka bangun kebersamaan. Nah, semuanya serba indah. Ya, itu yang berikutnya, bagaimana syirik di dalam hukum. Maka tegakkan hukum di dalam rumah. Halal, haram, najis, tidak najis, ditekankan. Jangan anak milenial sekarang, asal dibaca bismillah nanti halal. Padahal jelas mengandung babi. Bismillah. Jadi babi dibaca, babi dibacain bismillah langsung jadi sapi. Jangan meringankan hukum. Nah, dengan milenial sekarang itu, dengan yang praktis-praktis itu, Bu. Jadi dengan bahasa-bahasa bagaimana hal-hal kecil itu, jadi polanya tetap mengajak, ya. Itu. Kan Mbak Ria? Lagi? Iya, masih banyak ini Pak pertanyaannya. Dan ini ada pertanyaan dari Ibu Ivi juga, yang mungkin kebanyakan pertanyaan juga dari ibu-ibu yang sedang melaksanakan WFH sekarang nih. Pak Ustadz, bagaimana hukumnya apabila kita tidak mengindahkan suami pada saat kita sedang ada rapat atau pekerjaan dengan atasan kita yang tidak bisa ditinggal? Misalnya dikomunikasikan, kompromi, Bu. Makalah tadi dibaca tadi, belum saya terangkan tadi, An-Nisa ayat 19 tadi, wa asiruhuna bil ma'ruf. Kamu itu kalau bergaul harus saling pengertian, maka dimengertikan, dipahami. Maaf Pak, ini masih seperti itu. Masih ada pertemuan. Jadi kuncinya adalah kompromi. Nah, maka ma'ruf dari kata arafah. Arafah itu dimengerti. Sebaik-baik suami itu mengerti istri, sebaik-baik istri itu mengerti suami. Nah, makanya Rasulullah itu karena pengertian pada istri, kalau pulang terlambat pasti bawa oleh-oleh. Sampai satu ketika Rasulullah itu pulang terlambat, Bu, itu lupa nggak bawa oleh-oleh, akhirnya keliling rumahnya. Begitu keliling rumah ada batu yang sangat bagus, maka itu diambil, maka ketok pintu pakai rumah itu. Pakai batu itu, mohon maaf. Tok, ya Khumairah, istriku. Karena nanti istri Rasulullah itu namanya Aisyah, Bu. Tapi Rasulullah nggak pernah manggil istrinya Isah, nggak pernah. Maka nanti mohon maaf, dicatat baik-baik ya, catat baik-baik. Kalau pengen keluarga sakinah mawaddah rahmah, tidak boleh jujur kepada pasangan kalau itu menyakitkan. Misalnya gini, suaminya hitam, nggak boleh kita sebut sebagai black, nggak boleh. Walaupun betul-betul hitam. Istrinya gemuk, jangan dipanggil dut, jangan. Tapi kalau gemuk ya jangan dipanggil langsing, menyinggung. Buat panggilan yang baik. Wahai istriku yang sangat berbobot. Nah gitu. Nah itu baru itu. Wahai Tuhan besar, itu indah sekali. Maafkan saya terlambat, ini ada batu yang sangat bagus, maka ketok pintu pakai batu. Batu itu mohon maaf berkelok-kelok, Bu. Jadi kayak ya ngecap tangannya Rasulullah gitu. Apa kata Ummul Mukminin? Luar biasa. Bapak ini, tidak ada suami sebaik Bapak. Belum pernah selama hidup ini punya oleh-oleh batu. Insya Allah lebih langgeng dari kita udah mati, batu ini masih di rumah kita. Dan betul Bu, sekarang di Kairo Bu, di Museum Kairo, ada batu ngecap tangannya Rasulullah. Wallahu alam, konon katanya diambil dari rumah Rasulullah. Maka tolong Bapak-Bapak, dengerin Pak, kalau pulang terlambat, carilah batu. Itu sunnah Rasul.
serahkan istri, terus nanti Bu, ini sunnah Rasul, timpuk mukanya jadi ya, batu permata, batu apa ya, gitu. Itu salah satunya. Nah, jadi dimengertikan Bu, kalau memang ada rapat, ada perlu ya termasuk ajakan suami misalnya, istri nolak suami itu berdosa betul, tapi kalau ada alasan sedang menstruasi kayak mau diajak menstruasi, kasih tahu, baru sakit kayak bau apa, ya suami juga harus paham. Itulah ma'ruf, saling pengertian. Begitu Ibu Kharia? Iya. Ada pertanyaan lagi Pak dari barangkali kayak terakhir mungkin Pak ya. Kok banyak banget ini kalau gitu gimana kalau meeting Zoom meeting ini rutin Bu? Sebulan sekali, 2 bulan sekali, setuju nggak? Sebulan sekali, 2 bulan sekali, setuju nggak? Ya, kalau mudah-mudahan, mohon maaf Bu Ratna, ini pimpinan yang baik harus memperhatikan aspirasi daripada anak buahnya. Jadi seminggu sekali nanti kita bicara tentang parenting, bicara tentang etos kerja, bicara tentang kenapa Bu, mohon maaf, ini paket-paketnya bagaimana ketahanan rumah tangga, menghindari 4 hal, divorce, perceraian, perselingkuhan, KDRT, disharmoni, itu nanti tip-tipsnya sederhana. Bagaimana bangun rumah itu sayang ini waktu ini pinter ini teorinya ekonomis. Ini kalau di TV saya sudah tanda 6 kali ini. Kalau di ya. Nah, artinya apa? Mohon maaf, nanti dilanjut. Kalau ini enggak selesai, Pak Amin siapkan terus. Ya, nanti telepon saya sudah disetujui. Bu Ratna sudah oke kok. Bu Ratna sudah oke. Yang penting cocok. Salah, Pak. Yang penting cocok waktunya sama cocok budgetnya aja. Udah gitu aja. Amin, salah. Jauh lebih penting. Mohon maaf. Karena Bapak mau karir seberat apapun, kalau keluarga berantakan nggak ada artinya sama sekali. Baiti jannati. Rumah itu adalah surga. Mohon maaf. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Iya. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Ya, puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Ya, gitu. Oke, ada lagi? Terakhir mungkin ini Pak dari Ibu Tika, Ibu Ediar dan juga ibu-ibu yang lainnya ini menanyakan apakah doa terbaik buat anak-anak agar sopan santun dalam bertutur terutama kepada ibunya dan doa yang mustajab agar keluarga mendapat ridha Allah. Dibaca surat Al-Furqan ayat 74. Doa yang muktabar itu. Yang paling singkat, Robbi habli minasolihin. Kalau itu As-Sofat ya 100, kalau ini yang Furqan 74. Robbana hablana minasolihin. Furqan surat ke-25 ayat 74. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkan kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, penyejuk hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Pemimpin bagi orang yang bertakwa, bukan pemimpin bagi orang kaya, pemimpin bagi orang pandai, enggak. Takwa. Bahkan doa kita, Robbi habli minasolihin. Bagaimana anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Pinter juga penting, tetapi kalau nggak soleh nggak ada artinya. Yang rusak Indonesia ini justru orang-orang pinter, tapi nggak soleh. Otaknya itu isinya tinggi, kepalanya besar, tapi dadanya kosong. Mohon maaf, orang-orang yang rusak Indonesia justru pinter, tapi nggak benar. Maka doakan kita pemimpin bagi orang takwa. Jadi atas ketakwaannya. Pinter oke, kaya oke. Tapi yang penting adalah soleh. Sekali lagi, ini menjadi closing penting bagaimana memang harta yang paling berharga. Tolong semuanya, Ibu, Bapak semuanya dibuka. Admin semuanya di unmute, semuanya di unmute. Ini sebagai closing untuk mengingatkan kita semuanya di unmute. Ya, tolong semuanya di unmute. Bapak Ibu, ini mau di unmute masing-masing. Saya, harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Yang paling bermakna adalah Tiada adalah keluarga. Kita bareng-bareng supaya ini mengingatkan kembali. Biar semuanya kita ngomong untuk diri kita sendiri. Harta yang paling berharga istana yang paling indah adalah keluarga. Bermakna keluarga
tiada tara dalam keluarga. Ulang, nggak kompak ini suami istri aja nggak kompak gimana mas? Ya 1, 2, 3, yuk harta yang paling berharga dalam keluarga. Tanah yang paling indah dalam keluarga. yang paling bermakna adalah keluarga. tiada tara Keluarga. kalau bikin kur makanan berantakan ambiar ini. Wah, DPP ini kalau bikin kur ambiar betul ini ya. Nah intinya adalah keluarga. Sekali lagi semuanya bermuara baiti jannati. Keluarga kita keluarga yang sakinah, warohmah. Sakinah sudah saya sampaikan tadi, mawadah nanti next tahun depan kalau saya diundang lagi di Ramadan ya. Ini juga karena cari ustadz lain nggak bisa, akhirnya Bu Ivi menghubungi saya. Itu saja saya kembalikan Pak Amin. Terima kasih Pak Ustadz. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tidak menyampaikan ilmu, tapi justru kita banyak belajar dari apa yang disampaikan. Karena yang diterangkan adalah kehidupan nyata yang ada di hadapan kita, hingga kita insya Allah dimudahkan untuk mengikuti arahannya. Karena arahannya adalah sebenarnya juga kutipan dari arahan Nabi, jadi bukan dari mulut Ustaz sendiri. Yang pertama adalah catatan kita, jadikan rumah kita untuk menuju rumah yang dirindukan surga, yaitu jadi musola. Artinya diperbanyak baca Al-Quran, ibadah, sholat bersama, dan sebagainya. Kemudian jadikan sebagai tempat madrasah, pembangunan karakter building, kemudian jadi maulud, dan yang terakhir jadi maskanah, jadi tempat adanya sakinah di situ. Demikian Bapak Ibu, akhir kita pada hari ini, semoga Allah limpahkan rahmat kepada Pak Ustadz Jayanto yang telah menyampaikan ilmunya, dan kepada Bapak Ibu mohon izin sebelum meninggalkan Zoom meeting ini, kita mohon Pak Ustadz kalau berkenan menuntun doa dulu Pak untuk keberkahan kami Pak. Kami silakan Pak Ustadz. Karena tahadu, tahabu, tahtadu. Saling memberi hadiah kamu nanti akan tumbuh cinta. Dari cinta akan tumbuh iman. Maka betul-betul jaga silaturahim di antara kita. COVID-19 tidak usah mudik, tetapi kecintaan silaturahmi bisa pakai virtual. Kita tetap membuat apa? Kita jalankan anjuran protokol kesehatan kita, supaya kita jangan sampai kelihatannya kita mau ngasih hadiah, tapi malah menjadikan musibah. Mudik, kalau kita cinta pada keluarga kita, mohon maaf, ini karena teman-teman di Jakarta. Di Jogja ini nambah gara-gara yang di Jakarta itu ngeyel. Mohon maaf, nggak disiplin. Gitu. Akhirnya kita sudah mau ke kuning, sekarang jadi merah lagi. Karena Jakarta itu merah pekat, jadi jangan mudik. Terpaksa pulang boleh, tapi jangan mudik. Tapi pulangnya ke pulang kampung. Kampung Makassar, Kampung Melayu, kampung itu ya, boleh. Itu Kampung Jawa boleh lah. Kampung Rambutan boleh, tapi jangan mudik. Ini mohon maaf. Pokoknya kalau ada orang SDM mudik di Jogja, saya usir. Nah, sebagai tanda cinta saya di Lebaran, mohon maaf Pak, Bu, saya ini, saya branded di Batik Parades. Batik saya ini Batik Parades, Pak. Ini hanya satu di seluruh dunia, karena bikinnya hanya satu. Saya berbagi. Nanti boleh saya kirimkan penanya-penanya tadi, itu Bu Ivi, boleh setorkan saya penanya-penanya tadi, akan saya kasih masker ini. Maskernya matching, Bu. Maskernya bagus, premium. Ya, ini. Ini contoh masker. Nah, saya karena pakainya baju ini, maka masker saya ini. Ya, ini aja. Ini masker yang betul-betul nih. Karena ini batik saya Batik Parades, Pak. Batik ini alhamdulillah beberapa pejabat, Pak Mahfud segala macam sudah pakai juga, para menteri sudah, anggota dewan. Ini Batik Parades. Kalau ke Jogja silahkan mampir di ikonnya saya brand ambassador. Ya, ya. Paling tidak semua yang saya pakai di TV itu gratis, nggak usah saya beli. Pokoknya dari TV langsung saya bawa pulang gitu aja. Itu ya. Intinya sekali lagi saya akan berbagi ini biar ini saya, dan ini premium Pak, tidak ada yang lain, hanya bikin itu. Jadi
masker batik. Nanti yang nanya boleh kita kirim, nanti kirim alamatnya. Ya, oke. Dan doa tidak terkabul kalau hati kita kosong, maka isi hati kita masing-masing. Ada yang paling berhak untuk kita doakan, yaitu orang tua. Orang tua itu ada 3, 1 orang tua kandung, atau yang mengasuh, 2 mertua, karena anak turun kita dari mertua. Ketiga adalah orang yang berjasa dalam hidup kita. Di sini orang tua kita adalah Ibu Ratna. Ibu Ratna Mirah itu adalah bagian dari orang tua kita di lembaga ini. Termasuk ibu-ibu pejabat yang di atas kita, ibu-ibu eselon 1, semuanya adalah orang tua kita. Maka tolong, bahkan di negeri ini, para pejabat, para presiden, menteri, semuanya adalah orang tua kita. Jadi, selipkan supaya ditetapkan hidayah, menjadi pemimpin yang amanah, bisa mensejahterakan semuanya. Terutama di COVID-19, saya harus menyampaikan betul, pakainya 1, jaga kebersihan, Pak. Sering-sering cuci tangan. Saya hafal banget, Bu, karena dari Kementerian Kesehatan yang bikin videonya saya. Makanya seluruh TV pakai video saya, karena memang dari Pak Menteri saya yang suruh bikin. Jaga kebersihan dengan cuci, pakai sabun, sesering mungkin, pakai air mengalir, saya tambahi, plus wudhu. Karena siapa yang menjaga wudhu, maka dia akan dijaga malaikat. Yang kedua, pola makan. Makan kita harus dengan imunitas yang baik. Tolong teman-teman di SDM, makannya ditingkatkan, jangan hanya 5K terus, karena kerupuk, kubis, kangkung, sama kecap terus, alasan ini karena dampak pandemik, enggak, diperbagusi, halal dan thayyib. Saya tambahkan halal dan thayyib. Tidak hanya halal, tapi thayyib, bergizi semuanya. Gitu. Yang ketiga, mohon maaf, berolahraga. Minimal di rumah, treadmill, kayak apa, pokoknya jangan sampai olahraga. Karena Nabi mensabdakan, salul afiyah ba'dal yakin, kalau kamu sudah punya agama, mintalah sehat. Yang keempat, kesana kemari social distancing, pakai masker yang akan saya kirim ini nanti. Ya, itu. Tapi saya pilih, nggak semuanya. Bangkrut saya nanti. Ya, itu. Karena ini low budget. Ya, ini. Ini Bu Ivi ini nggak tahu, ini ngundang artis saja mahal, kalau ngundang ustadz kok ala kadarnya. Ya, gitu. Mudah-mudahan paham maksud saya. Ya. Yang kelima, enggak Bu, saya ada keberkahan. Alhamdulillah. Saya jadi dosen 27 tahun, Bu, itu di UGM, gaji saya 7 juta. Tapi alhamdulillah di rumah saya 178 anak, belum pernah kelaparan sampai hari ini. Di rumah saya ada 178 anak di pondok pesantren saya. Belum pernah kelaparan. Dari mana? Allah berkahkan rezeki dari mana? Entah dari teaching, entah dari training, entah dari syuting. Untung saya dipertemukan dengan Ibu Menteri ini. Mudah-mudahan paham maksud saya. Ya. Bu Ratna paham ya maksud saya itu. Saya nggak minta Bu, saya mengingatkan kewajiban aja. Ya itu ya. Oke. Salam buat Bapak Bu Ratna nanti. Yang kelima, mohon maaf, yang kelima jangan sampai doa. Maka bahasa saya adalah PSBB, perbanyak sholat, bersabar, dan berdoa. Karena kalau urusan bersih, tidak jaminan. Orang Italia lebih bersih daripada orang Indonesia. Kalau urusan makanan, di Amerika, makanannya lebih bergizi daripada di Indonesia. Tapi corona lebih banyak di Italia, lebih banyak di Amerika. Maka jangan lupakan doa. Allah memungkinkan semuanya. Dalam surat At-Taghabun ayat 11, Allah bisa memungkinkan semuanya dari Allah. Maka jangan lupa doa. Saling doa dan jaga diri. Disiplin kuncinya. Nah, dan mohon maaf, sholat idnya nggak usah kita keluar. Di rumah, sah. Allah tahu niat kita. Ya, itu. Baik. Kita hadirkan hati kita, selipkan dalam hati kita orang tua kita yang sudah meninggal maupun yang masih hidup, selipkan dalam hati kita. Kita awali dengan baca Al-Fatihah untuk semua niat yang baik. Al-Hadiniyah. Wali kuliniyati surah syahulhu, wali ta'ala ta'ala wa syafati rasul Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya Allah. Amin, amin, rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amah yuafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalal wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa li waladina warhamhum kama rabbauna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alnal muttaqina imama. Rabbi habli minas sholihin. Allahumma inna nas'aluka salamat
fidin, wa afiatan fil jasad, wa barakatan fil rizki, wa ziyadatan fil ilmi, wa taubatan qoblal maut, wa rahmatan innal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakatil maut, wa najata minan nar wal afa innal hisab. Allahumma ja'al hadhi baladan aminan, baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar. Ya Aziz ya Ghafar ya Rabbal alamin bi fadli ismanaka rabbi izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum kupat dudu santen menawi lepat nyuwun pangapunten. Kalau ada sumur di ladang boleh kita numpang mandi. Kalau umur kita panjang tolong Bu Ivi menghubungi saya lagi. Karena responnya katanya setuju kalau sebulan 2 bulan sekali. Ibu Ratna bisa disetujui ya sebulan 2 bulan sekali kita bikin kekuatan rumah tangga ini. Nah, biar ketahanan rumah tangganya itu semuanya. Ya, pokoknya malaikat menyaksikan, ditunggu kabar berikutnya. Sudah, yang penting semuanya jadi keluarga sakinah mawaddah rahmah. Sekali lagi, taqabbalallahu minna wa minkum minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.